Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Zafi Febrian dengan NIM 2205121412 dari kelas Sistem Informasi D, izin menyampaikan atau memaparkan perihal bagaimana Enterprise Resource Planning atau ERP bisa meningkatkan efisiensi operasional bisnis dalam mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia. Nah, bagian yang akan dibahas, yang akan saya bahas nantinya, yaitu diantaranya yang pertama ada apa itu ERP dan apa tujuannya. Yang kedua, mengapa ERP itu penting bagi perusahaan. Dan yang ketiga, tantangan dalam mengimplementasikan Enterprise Resource Planning atau ERP. Sebelum ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan dulu perihal gambaran utamanya. Jadi pada masa ini, sangat banyak sekali organisasi atau perusahaan besar itu mempunyai sistem operasional dan keuangan. Tetapi, sistem yang digunakan tidak dapat melampaui proses bisnis dalam sehari-hari, atau sistemnya tidak mampu membuat perusahaannya tumbuh dan berkembang di masa depan. Ketika perusahaan tersebut berkembang dan kebutuhan dalam perusahaan mereka berubah, sistem mereka juga harus mampu mengimbanginya. Nah, apa sih itu ERP dan apa tujuan dari ERP tersebut? Jadi, pengertian ERP merupakan jenis sistem perangkat lunak yang dapat membantu perusahaan dalam mengotomatiskan dan mengelola proses bisnis untuk mengoptimalkan kinerjanya. Mengacu pada jenis software yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengelola aktivitas bisnis sehari-hari, seperti manajemen proyek, akuntansi, pengadaan, manajemen risiko, serta operasi rantai pasokan. Sedangkan sistem ERP itu bertujuan untuk menyederhanakan operasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pengambilan keputusan dengan memberikan visibilitas real time ke seluruh aktivitas perusahaan. Nah, mengapa ERP sangat penting bagi perusahaan? ERP penting bagi perusahaan karena yang pertama, menghemat biaya. Sistem ERP merupakan sebuah investasi. Meskipun dalam penyiapan sistem ini membutuhkan banyak biaya, tetapi pengembalian investasi yang dihasilkan jauh lebih besar dari biayanya. Sistem ini juga lebih menghemat biaya karena mengintegrasikan semua proses ke dalam satu platform, sehingga mampu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, ERP meningkatkan produktivitas. Dengan semua yang ada di dalam satu ERP, tim dapat berkolaborasi dan bekerja dengan lebih efisien. Menggunakan ERP dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari, terutama yang melibatkan keuangan, karena karyawan akan mendapat akses yang lebih baik, baik ke data maupun alat yang mereka butuhkan. Sedangkan manfaat yang ketiga yaitu memungkinkan pertumbuhan dalam bisnis. Nah, ini manfaat yang sangat besar. ERP dirancang untuk memfasilitasi pertumbuhan perusahaan. Mereka melakukan ini dengan menyederhanakan dan mensistematisasi semua proses internal sehingga setiap tugas dilakukan tanpa risiko atau kesalahan. Sistem terbaik seperti SAP, Business by Design, memungkinkan perusahaan untuk melakukan hal tersebut sambil menjaga perusahaan tetap mematuhi peraturan nasional dan lokal yang diperlukan. Tantangan dalam mengimplementasikan ERP. Nah, sistem ERP mampu Meskipun sistem ERP mampu meningkatkan efisiensi bisnis dan produktivitas dengan cara mengotomatisasi proses serta menyediakan resource yang terpusat bagi semua tim di dalam perusahaan, penerapan ERP juga dapat menjadi rumit karena mempengaruhi proses bisnis di organisasi atau perusahaan. Nah, salah satu tantangannya adalah membuat pengguna dan kelompok fungsional mengubah cara kerja mereka agar sesuai dengan solusi barunya. Nah, selain itu, terdapat tantangan-tantangan lain, seperti yang pertama yaitu manajemen proyek. Untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi ERP, diperlukan manajemen proyek dan sumber daya manusia yang tepat. Hal ini meliputi penetapan ekspektasi yang realistis,
menentukan kerangka waktu dan tonggak pencapaian, serta komunikasi dua arah yang tepat. Tantangan yang kedua yaitu perencanaan proyek. Seringkali organisasi meremehkan jumlah waktu serta anggaran yang diperlukan untuk keberhasilan dalam melakukan implementasi. Namun, dengan merancang rencana yang jelas dan realistis dari awal, masalah tersebut pastinya sangat bisa dihindari. Adapun tantangan ketiga yaitu perbaikan berkelanjutan. Implementasi ERP bukanlah upaya sekali jadi yang berakhir ketika sistem baru beroperasi. Solusi harus terus berkembang guna memenuhi tuntunan bisnis dan teknologi baru. Tim proyek juga harus terus mengelola proyeknya sesudah implementasi, memperbaiki masalah, serta mendukung kebutuhan baru yang muncul. Nah, itu untuk tantangan dan implementasinya. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan maupun salah-salah ucap. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.